Pemirsa, tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Capres-Cawapres menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024. Penandatanganan dilaksanakan dalam rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu Gakumdu yang dilaksanakan pada Senin 27 November 2023 di Jakarta. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan semua peserta pemilu jika pihaknya akan melakukan pengawasan hingga tingkat TPS dan tak akan pandang bulu dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Tiga pasangan Capres-Cawapres yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud MD resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu Gakumdu yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu pada Senin 27 November 2023 di Jakarta. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, tampak lebih dahulu menaikkan prasasti deklarasi tersebut di atas panggung. Kemudian disusul pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain Capres dan Cawapres, sebanyak 18 perwakilan pengurus pusat partai politik juga turut membacakan deklarasi kampanye untuk Pemilu Damai 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi. Komitmen deklarasi itu berisikan 4 poin. Yang pertama, berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. Ketiga, tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Keempat, tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu. 2. Melaksanakan kampanye pemilu dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. 3. Tidak melakukan politisasi SARA, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghasutan, dan perbuatan politik yang politik uang selama penyelenggaraan pemilu. 4. Tidak memanfaatkan tempat ibadah dalam melaksanakan kampanye. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap semua peserta pemilu 2024 dan tim kampanye masing-masing untuk berkampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 dengan mematuhi semua peraturan. Di sisi lain, Bagja juga mengingatkan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan hingga tingkat TPS dan akan menindak tegas semua peserta pemilu yang melanggar aturan. Bagja memastikan Bawaslu tidak akan pandang bulu dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami harus yakinkan kepada peserta pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai nanti ketika ada pengawas TPS tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami sudah disumpah demi bangsa, demi republik ini, dan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami harus menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kami berharap dukungan dari seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga peserta pemilu untuk meningkatkan tugas dan fungsi Bawaslu. Kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu,
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah hadir di sini, ini menandakan bahwa pemilu kita pada tahapan kampanye ke depan akan saling bersinergi seperti duduknya bapak-bapak yang hadir di sini. Selain Bawaslu, Bagja juga memastikan komitmen dengan TNI dan Polri untuk menjamin seluruh proses berjalan dengan baik dan tetap menjaga netralitasnya sebagai bagian dari sentra penegakan hukum terpadu Gakumdu. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan deklarasi komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024 oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto. Julius Wartu dan Ketut Smadias melaporkan.